Ballers, welcome back to Coffee Ball. Di posan gue kali ini gue bakal mereview semua pembelian Real Madrid di bursa transfer 2019-2020 mencakup bulan Juni, Juli, Agustus musim panas 2019 dan juga bulan Januari 2020 musim dingin atau bursa transfer musim dingin di tahun 2020. Jadi gitu, gue bakal mereview dan memberikan rating dan juga mungkin ada beberapa pemain zaman yang apakah harus dipermanenkan atau tidak, dan gue bakal mereview atau mengurutkan pemain ini dari belakang, jadi kiper, back, gelandang, striker, terakhir striker. Jadi kita langsung ke pemain pertama, ada dari kiper yaitu Alphonse Areola, yang sebenarnya ini adalah salah satu bagian transfer dari kepindahannya Keylor Navas ke PSG. Jadi PSG dapetin Keylor Navas, tapi PSG juga harus bayar uang, plus Alphonse Areola dipinjamkan semusim ke Real Madrid. Pada awal-awalnya kan pada saat itu kan Thibaut Courtois bermain buruk banget. Gue inget banget Thibaut Courtois selalu dibully. Puncaknya pada saat lawan PSG, dan pada saat itu fans Real Madrid meminta bahwa kenapa Zidane tidak memainkan Alphonse Areola, meminta untuk Zidane memainkan Alphonse Areola, dan akhirnya Areola sempat dimainkan dan dia bermain cukup bagus. Akhirnya ya kebanyakan fans Madrid yang ingin memainkan lebih banyak dia daripada Thibaut Courtois, tapi akhirnya Thibaut Courtois bangkit, malah Alphonse Areolanya yang turun. Ya itu masih agak wajar. Kenapa? Karena Alphonse Areola ini kebanyakan bermainkan di cadangan. Jarang sekali Alphonse Areola ini bermain. Ya memang dia sempat beberapa kali main di Liga, tapi jarang banget. Alphonse Areola ini adalah starternya PSG, dan pada saat dia menjadi seorang pemain cadangan pasti kaget gitu loh. Memang dia sering sekali ikut latihan, tapi kan ya berbeda aja rasanya ketika lu menjadi pemain inti terus pindah, terus lu menjadi pemain cadangan di suatu tim yang lu baru hadapi itu loh. Bukan hadapi sih, yang lu baru hinggapi. Kalau soal rating sih ya 5 dari 10 lah. Kalau misalkan permanen atau tidak kan dia tidak ada opsi permanen ya. Kalau misalkan ada, atau misalkan PSG mau, kalau misalkan PSG ini nawarin, lu kalau mau Alphonse Areola yaudah lu bayar segini, ya tidak usah, karena Real Madrid masih punya Andre Lunin yang karirnya semakin lama semakin tidak jelas karena dia sering sekali dipinjam-pinjamkan. Yang baru-baru ini dia dipinjamkan ke Liga 2 ya setahu gue, padahal sebelumnya dia dipinjam ke Leganes jarang memakai, terus dipinjemin lagi. Padahal Andre Lunin ini adalah salah satu kiper yang sangat-sangat potensial. Gue sudah kenal dia sejak lama, dan pada saat dia datang ke Real Madrid gue sangat hype, tapi sayangnya dia karirnya semakin tidak jelas. Gue harap Real Madrid punya masa depan yang jelas, atau punya rencana yang jelas dengan Andre Lunin, karena gue sangat expect lebih dari Andre Lunin gitu. Kita langsung ke pemain kedua, yaitu Ferland Mendy. Ferland Mendy dibeli dari Olympique Lyon seharga 50 juta euro, yang pada awal-awalnya dia lebih condong ke Barcelona, tapi entah mengapa tiba-tiba berbelok dari Barcelona ke Real Madrid. Ya, Ferland Mendy ini kan tipe-tipe fullback yang seperti Abidal gitu kan, tinggi, punya kecepatan gesit, defense bagus, crossingnya oke gitu loh. Jadi ini ialah Abidal baru aja gitu. Dan ya memang Barcelona sangat-sangat kehilangan sosok ini aja menurut gua, karena left back yang lebih dipilih oleh Barcelona, Julian Firpo, tidak sebagus dengan Ferland Mendy yang bermain luar biasa di Real Madrid, yang bahkan bisa mencadangkan seorang Marcelo yang sudah 10 tahun lebih bermain di Real Madridnya. Memang Sergio Reguilon juga musim lalu mencadangkan Marcelo, tapi kan Sergio Reguilon juga sekarang udah dipinjemin. Sekarang ada pemain baru, Ferland Mendy. Reguilon ini kan sudah pernah beberapa kali mencicipi pemain utama, dan juga dia ialah pemain akademi Madrid, jadi mungkin dia agak sudah mengenal pemain Madrid. Yang Ferland Mendy baru semusim, bahkan baru setengah musim sudah bisa mencadangkan Marcelo. Padahal pada saat awal-awalnya Ferland Mendy ini sangat-sangat sering dibully karena dia defense-nya itu sangat buruk. Sebenarnya dia sih defense itu oke, tapi pada saat offense itu buruk banget. Ya kemungkinan sih wajar, karena ya offense untuk seorang overlap untuk seorang fullback ini kan tidak hanya lu harus punya keyakinan lu bisa overlap, tapi lu harus punya chemistry dengan pemain-pemain depan lu harus punya chemistry dengan pemain-pemain gelandang. Yang misalkan pada in this case misalkan Toni Kroos kan Ferland Mendy-nya ingin dribbling, terus dia passing ke Toni Kroos yang mungkin berpikir bahwa Ferland Mendy akan lari lagi, ternyata Ferland Mendy mundur, terus Toni Kroos sudah passing ke kiri, terus Ferland Mendy mundur, kan kayak
remisinya kurang. Itu ya contoh dari gua aja, contohnya aneh. Kalau misalkan punya contoh lain tinggal komen di bawah. Tapi yang makin sini ya Abel Mendy menunjukkan bahwa dia ini emang punya kualitas sangat-sangat luar biasa, dan Real Madrid sangat-sangat beruntung mendapatkan seorang pemain seperti Sergio Reguilon dan seperti seorang Ferland Mendy. Dan apakah Marcelo layak dijual atau tidak? Ya, nanti tonton video gue tentang review dan siapakah pemain yang harus dijual dan dibeli Real Madrid musim 2020-2021. Itu tuh gue bakal nge-review semua pemain yang harus dibuang, siapa pemain yang harus dibeli. Jadi kalian misalkan penasaran apakah Marcelo lebih layak dijual atau tidak, nantikan saja videonya. Untuk review ya ratingnya 7 dari 10 untuk seorang Ferland Mendy. Kemungkinan sih musim depan dia bakal lebih bagus lagi daripada ini, dan Barcelona sangat-sangat kehilangan sosok seperti Ferland Mendy ini, yakin gue. Dan pemain ketiga ada dari seorang defender Brazil, yaitu Eder Militao, yang sebenarnya dibeli bukan di bulan Juni, Juli, Agustus atau Januari. Dibeli pada saat Porto bermain quarter final di bulan Maret. Iya, di bulan Maret atau April. Bulan Maret atau April lah. Pada saat Porto sebelum melawan Liverpool, beberapa minggu sebelumnya tuh Real Madrid sudah membeli Eder Militao, yang menurut gue sangat-sangat harganya cukup aneh karena 50 juta euro. Dan gue cukup kaget dan gue cukup penasaran apakah Eder Militao memang sebagus itu. Ya, Eder Militao ini kan lebih sering dimainkan di fullback kanan pada saat setengah musim akhir Porto itu kan dia lebih condong dimainkan di back kanan. Ini sama seperti Sergio Ramos, dia dimainkan di back kanan, tapi aslinya kan dia Sergio Ramos itu kan aslinya back kanan, dipindahin ke back oleh Jose Mourinho. Tapi ya berbeda dengan Eder Militao posisinya ialah back, tapi dia sering dimainkan di back kanan. Tapi ya pada akhir-akhirnya tetap aja itu ialah pemain seorang center back. Gue sempat ngelihat permainan dia melawan Liverpool pada saat tim jadi right back. Entah kenapa gue feelingnya kok bagusan dari Militao jadi right back ya, defensive fullback gitu loh. Seorang defensive fullback yang atau pertahanannya itu rapi aja, tidak kerasa kusuk, tidak banyak sliding yang tidak perlu. Tapi pada saat dia menjadi back di leg kedua, gue ingat banget itu permainan Militao tidak sebagus pada saat dia menjadi right back. Ya gue nggak tahu sih, tapi ya memang sepenglihatan gue seperti itu. Dan dia dipilih menjadi salah satu skuad Brasil di Copa America 2019, yang artinya memang Tite ini sudah sering melihat atau sudah mengetahui memang Eder Militao ini bagus. Dan dia pindah ke Real Madrid. Sampai sejauh ini gue belum melihat bahwa memang Eder Militao ini ialah salah satu fullback potensial masa depan Brasil, karena ya dia tidak terlalu membuat tidak sekeren atau dia tidak sebagus yang orang-orang harapkan. Karena ya orang-orang harapkan kan 50 juta euro itu salah satu atau uang yang sangat besar untuk seorang defender. Ya orang-orang berharap lebih dong terhadap Eder Militao, yang dia juga sudah dimentori oleh mantan atau seorang legenda Real Madrid, itu Pepe, yang pada saat itu juga bermain di Porto. Jadi sudah sempat diajarin atau dimentorin oleh Pepe bagaimana kehidupan di Madrid, bagaimana permainan Real Madrid, bagaimana lu harus punya chemistry dengan Sergio Ramos gini, dengan Rafael Varane, dengan Nacho gitu. Di sejauh ini sih Eder Militao tidak memiliki sebuah kualitas yang sebenarnya atau kualitas yang cukup untuk seorang 50 juta euro, dan juga tidak memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi defendernya Real Madrid. Kita berharap lebih dari musim depan, tidak perlu dijual juga, karena kalau misalnya pun dijual harganya bakal turun banget. Kita coba aja di musim kedua, karena menurut gua musim pertama bukanlah sebuah patokan untuk pemain baru, tapi musim kedua ialah sebuah patokan, karena satu tahun bukanlah waktu yang cukup untuk sebuah pemain baru beradaptasi. Karena ya seperti itulah. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, boleh komen di bawah. Tapi soal ratingnya Eder Militao menurut gua 4 dari 10. Kalau misalkan kalian punya rating lain, tinggal komen di bawah. Kita langsung ke pemain keempat yang dibeli Real Madrid di musim 2019-2020. Ada dari
Rainier Jesus. Rainier Jesus ini sebenarnya baru dibeli akhir-akhir ini sih, dibeli bulan Januari ya, di bulan Januari dibeli, terus dia baru datang akhir-akhir ini. Dan Rainier Jesus ini sudah mulai dikenal para fans sepak bola karena dia baru dapatkan new face atau real face di Game Pass, gitu. Data pack terbaru PES kan ada muka aslinya Rainier Jesus. Jadi ya orang-orang fans sepak bola sudah mulai mengenal siapa Rainier Jesus ini. Tapi ya pada awalnya Rainier Jesus ini dibeli berapa juta ya, 40 juta atau 30 juta, soalnya lumayan mahal. Dia dibeli dari Flamengo, klub yang sama dengan Vinicius Junior. Dan gue sangat amazed dengan dengan proyek masa depannya Real Madrid. Dia itu sudah membeli sejauh ini 3 pemain wonderkidnya Brazil dengan harga yang sangat menurut gue sangat mahal untuk pemain yang masih di usia 18 tahun. Vinicius 40 juta, Rodrigo 40 juta, pokoknya sekitar 40 jutaan lah, gue nggak tahu 40 juta something itu berapa. Terus Rainier Jesus juga dengan harga yang sama. Jadi gue sangat amazed tentang bagaimana Real Madrid atau Florentino Perez melihat masa depan Real Madrid setelah dia menjual Cristiano Ronaldo. Dia sudah mulai menstok beberapa posisi dengan beberapa pemain muda. Sayap kiri Vinicius, sayap kanan Rodrigo, gelandang sudah ada Rainier Jesus. Terus di posisi back sudah mulai beberapa diregenerasikan. Achraf Hakimi bakal balik. Jadi gue sangat amazed dengan bagaimana Florentino Perez menatap masa depan untuk Real Madrid. Tidak seperti Bartomeu di Barcelona yang hanya mengharap bisnis, uang. Tapi ya, kita nggak usah jauh-jauh bahas tentang bisnis. Gue nggak perlu juga membahas Barcelona karena gue sudah pernah membahas Barcelona juga. Kalau kalian mungkin ada fans Barcelona yang menonton, tinggal cek aja video gue. Tapi kemudian tidak ada sih fans Barcelona menonton Real Madrid. Kalau ngomongin Rainier Jesus ini di kadang-kadang menjadi next kakak. Tapi ya gue sangat bingung karena Rainier Jesus ini kan next kakak, dan kakak itu ialah posisinya attacking mid. Apakah ada attacking mid di formasinya Real Madrid gitu? Real Madrid memiliki formasi 4-3-3, 2 central mid dan 1 defensive mid. Yang artinya Rainier Jesus harus bisa beradaptasi atau bisa mencoba posisi barunya, yaitu ialah central midfielder. Yang sebenarnya central midfielder ini lebih ke balance. Kan kalau attacking mid ini kan lu harus fokus aja udah melayani seorang penyerang, entah itu sayap kiri, sayap kanan atau striker doang. Ya pokoknya lu fokusnya ke depan aja. Jadi kalau misalkan lu jadi central midfielder, fokus defense juga. Jadi sangat susah untuk menjadi seorang central midfielder sama seperti seorang fullback tipe masih 3-4-3. Jadi lu harus bisa maju mundur. Memang sudah sangat capek. Dan ya kalau misalkan lu dari muda sudah diberi adaptasi, ya kan dia di umur 18 tahun. Jadi ya kemungkinan kalau misalkan secepatnya Real Madrid memberikan posisi barunya itu ialah central midfielder, ya semakin muda ya semakin cepat dia belajar, karena ya masih muda, masih bisa diarahkan. Tidak seperti umurnya sudah 24-25 tahun sudah susah diarahkan, karena dia sudah berpikir bahwa gue udah bagus di posisi ini, gue ngapain belajar posisi baru lagi. Karena ya pemain tua atau pemain bintang itu sulit untuk diarahkan, tapi kan dia masih pemain muda, masih pemain potensial, dan memang dia cinta dengan Madrid, jadi pasti dia bakal beradaptasi. Untuk rating ya dia belum debutkan di Real Madrid, jadi gue tidak bisa memberikan rating. Kalau misalkan kalian sempat melihat permainan Rainier Jesus di Real Madrid Castilla, boleh komen di bawah aja. Kita langsung ke pemain ke 5 ya nggak tahu lah, pokoknya pemain kelima ada dari Belgia, satu pemain yang sangat dinantikan oleh Real Madrid, yaitu Eden Hazard. Gue sangat mengerti mengapa Eden Hazard sangat dinantikan, karena ya Eden Hazard musim terakhir bersama Chelsea sangat bagus sekali. Dia meng-carry Chelsea untuk mendapatkan trofi Europa League. Sebenarnya memang Europa League pun Hazard tidak sering sekali bermain, yang lebih sering bermain itu Lilian sama Pedro. Dan entah mengapa kok biasanya Hazard menjadi pemain terbaik Europa League, yang sebenarnya menurut gue lebih bagus Willian atau Pedro. Karena kalau kalian lihat statistik bola lebih jauh Willian dan Pedro, cuman karena Hazard bagus di final aja mungkin, gue nggak tahu. Tapi ya Hazard ini orang-orang expect-nya, gue bingung kok expect para fans Real Madrid Hazard ini bisa
menggantikan Cristiano Ronaldo yang mencetak 40 gol semusim. Hello dude, Hazard itu tidak bisa seperti itu. Hazard itu pernah ditargetkan oleh Mario Sarri, lu harus bisa mencetak 40 gol dalam semusim di musim terakhirnya. Hazard menolaknya itu karena memang Hazard itu tidak bisa diberi beban yang sangat tinggi. Dan Hazard itu bukan seorang pemain yang seperti Cristiano Ronaldo yang memang benar-benar goal carrier atau yang benar-benar cetak gol yang luar biasa lah. Itu tipe pemain yang dari tengah dengan tipe-tipe seperti Messi lah, tipe-tipe sayap tapi playmaker, sayap rasa playmaker. Sayangnya entah mengapa kok di Real Madrid dan cedera, padahal di Chelsea dia salah satu pemain yang sangat kuat. Kemungkinan juga karena faktor makanan Spanyol mungkin mengugah gairahnya Hazard, karena ya sering sekali ada foto-foto Hazard itu terlihat gendut, lebih gendut daripada di Chelsea. Jadi emang faktor gendut itu memang sangat faktor sebuah badan pemain itu berpengaruh banget, karena kalian lihat Cristiano Ronaldo badannya bagus banget di umur 36 tahun dan cedera, sedangkan Hazard masih 28 tahun tapi badannya sudah gendut dan cedera. Jadi memang badan itu kelakuan, terus ya itulah dua faktor ini tuh bisa menjadi faktor bahwa lu bisa rentan cedera kalau misalkan lu berlebihan gitu loh. Ya sayang banget sih Hazard ini terganggu adaptasinya dengan cedera. Dia cedera banyak banget. Dia sudah pernah mencetak gol debut pada saat lawan siapa gitu. Dia bukan hanya mencetak gol debut tapi mencetak assist juga pada saat melawan siapa gue lupa pokoknya. Tapi yang pasti gue menotis bahwa Hazard ini tidak sebebas permainannya di Chelsea, karena Real Madrid era Zidane lebih pemain crossing, dan kalian tahu bahwa Hazard ini ialah pemain yang turun ke bawah ball carrier untuk ke penyerang-penyerang seperti Benzema ataupun Bale di sebelah kanan atau Rodrigo di sebelah kanan. Jadi dia dribbling aja. Dan Zidane atau Real Madrid era Zidane tidak bermain seperti itu. Dia truk ball ke kiri, terus misalkan ada pemain di kiri, ada pemain di crossing, terus ada Benzema. Kalau dulu ada Ronaldo, karena cuma Benzema doang, atau Rodrigo crossing, truk ball ke kanan, Carvajal crossing, kayak gitu doang. Era Zidane tuh lebih ke crossing. Cuma entah mengapa kok lo atau Zidane suka bermain crossing, kenapa lo beli Hazard? Ya lebih baik lo tabungin aja uangnya untuk membeli Mbappe yang harganya 200 juta. Tapi gue dengar rumor Mbappe bahwa harganya karena virus ini, karena ekonominya turun, katanya harganya Mbappe turun jadi 40 juta euro. Kalau misalkan benar-benar 40 juta euro, wah itu bakalan menjadi salah satu pembelian luar biasa siapapun yang dapat ya. Entah itu Barcelona, Real Madrid, Liverpool. 40 juta euro untuk seorang Mbappe, gila itu murah banget. 40 juta euro tuh, aduh, gue gak bisa ngebayangin kalau misalkan ada ya. Kalau misalkan rumor ini benar-benar terjadi ya. Tapi kalau untuk soal ratingnya Hazard, ekspektasinya tinggi banget, realitanya sangat-sangat buruk, 3 dari 10. Kita langsung ke pemain terakhir yang dibeli oleh Real Madrid di 2019-2020. Ini pemain kedua terakhir lah, ada lagi yang terakhir. Pemain terakhir yaitu Luka Jovic. Luka Jovic dibeli dari Eintracht Frankfurt seharga 60 juta euro, yang pada awalnya lebih condong ke Barcelona sama seperti Ferland Mendy, lebih condong ke FC Barcelona, tapi ya pada akhirnya dia memilih Real Madrid entah mengapa. Dan Luka Jovic di Eintracht Frankfurt bagus banget. Dia juga membawa Eintracht Frankfurt ke semifinal Liga Eropa. Pokoknya Luka Jovic keren banget di Bundesliga. Dia mencetak 5 gol dalam satu laga. Tidak sehebat dengan Lewandowski tentunya, 5 gol dalam 9 menit. Tapi pokoknya Luka Jovic ini punya salah satu potensi yang sangat-sangat luar biasa untuk menjadi seorang striker. Dan dia ini punya kemiripan juga dengan Ronaldo, yaitu sundulan-sundulannya atau bola-bola crossing ialah salah satu makanannya dia. Dan cocok banget untuk Real Madrid. Yang seperti tadi gue bilang, Real Madrid era Zidane lebih main crossing, dan makanannya Luka Jovic crossing. Tapi entah mengapa di Real Madrid kalau Luka Jovic tidak bisa sebagus itu. Gue entah mengapa, emang sih Zidane ini lebih condong lebih sering banget mainin Benzema daripada Luka Jovic. Tapi kan memang Zidane ini punya alasan mengapa dia lebih sering memainkan Benzema daripada Luka Jovic, karena memang Luka Jovic pada saat diberi kesempatan bermain, dia tidak bisa memanfaatkan itu.
atau berbanding terbalik dengan Mariano Diaz, dia diberi kesempatan untuk main di El Clasico dia langsung golin. Tapi Luka Jovic tidak diberi kesempatan, tapi kok kesannya kayak membuang-buang kesempatan untuk dia gitu loh. Dan kalau untuk Luka Jovic lebih baik dijual karena dia tidak memiliki perkembangan dari segi match. Setelah pada saat bermain di Arab Super Copa Spanyol itu kan dia memiliki kesempatan bermain tapi tidak mendapatkan atau memanfaatkan kesempatan itu. Makin sini perkembangannya tidak ada, dan menurut gue ya lebih baik dijual aja. Baik dijual, duit tabung beli Mbappe. Kenapa sih gue menyarankan buat Real Madrid beli Mbappe? Karena Mbappe itu ialah salah satu pemain yang sangat-sangat bisa menggantikan Cristiano Ronaldo dengan skill yang luar biasa, speed yang luar biasa, kualitas gol yang sangat banyak. Jadi sangat cocok untuk Mbappe jika dia datang ke Real Madrid. Jadi ya gitu pemain untuk Luka Jovic. Ratingnya sorry to say 2 dari 10 karena itu banget untuk seorang pemain Real Madrid yang ekspektasinya tinggi banget. Entah mengapa kalau Luka Jovic jadi seperti ini. Lebih baik sih Luka Jovic ini demi kepentingan atau demi kebaikan bersama ya Luka Jovic pindah, karena ya dia kemungkinan sudah tidak memiliki hasrat untuk bermain di Real Madrid juga. Real Madrid lebih baik jual karena ya dia butuhkan uang untuk membangun stadion dan juga membeli Mbappe. Kita ke pemain terakhir ada Rodrygo Goes. Rodrygo Goes ini awalnya itu lebih condong ke Barcelona juga sama seperti Luka Jovic dan Bela Mendy. Tidak ada rumor satupun yang membicarakan Real Madrid akan membeli Rodrygo. Rodrygo tuh pada saat mencetak hat-trick pertamanya di Serie A Brazil, langsung Barcelona tuh rumornya kencang banget. Tiba-tiba rumor-rumornya pelan makin hilang. Real Madrid langsung nembus Rodrygo 30-40 juta. Dan itu sangat membuat fans Barcelona kaget karena Rodrygo ini kadang-kadang menjadi next Neymar dengan klub yang sama yaitu Santos. Kalau misalkan bicara soal the next Neymar, pemainannya tidak segesit itu, tapi satu hal yang gue notice dari Rodrygo Goes ini ialah dia ini pemain punya speed tapi finishingnya bagus, tidak seperti Vinicius yang leha-leha gocek-gocek sana sini tapi finishingnya jelek. Jadi kedua pemain ini ialah pemain yang cocok banget kalau misalkan Vinicius dan Rodrygo Goes ditaruh di depan. Jadi ada satu pemain yang selengan-selengan, terus ada satu pemain yang benar-benar ganas, Rodrygo Goes. Cocok banget tuh. Ya ini salah satu pengganti atau kandidatnya Ronaldo sebenarnya, karena dia tidak terlalu banyak hal atau banyak bacot istilahnya. Finishingnya juga bagus, sendulangan juga surprisingly bagus juga. Dan Real Madrid menurut gue sangat-sangat beruntung memiliki Rodrygo Goes. Tapi kok makin kesini setelah musim yang bagus banget di Liga Champions League, dia mencetak 4 gol di Champions League, makin sini kok Zidane tidak memanfaatkan dia. Zidane kalau lebih suka dengan Vinicius Junior. Emang Vinicius Junior bagus sih, tapi gue melihat bahwa potensialnya Rodrygo Goes itu lebih banyak daripada Vinicius Junior. Jadi untuk soal rating Rodrygo Goes ya 7 dari 10 lah. Jadi bagaimana guys, apakah kalian fans Madrid suka dengan rating dari gue? Jika kalian setuju dengan rating dari gue, tinggal di like. Jika kalian tidak setuju dengan dislike dan komen mengapa. So what's up guys, and always love football.